Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih, jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Nah, teman pemilih, di episode kali ini kita akan berbincang seputar tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024. Nah, sebagaimana tercatat dalam tahapan pilkada bahwa kampanye telah dimulai pada tanggal 25 September dan nanti akan berakhir pada tanggal 23 November 2024. Nah, sebagai informasi teman pemilih bahwa di Jawa Tengah terdapat 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta untuk di Kabupaten Klaten terdapat 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang tahapan kampanye, sudah hadir bersama saya, Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Klaten, Bapak Muhammad Ansori. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, baik, dan tetap waras. Tentu saja ya Pak, ya harus tetap waras ya. Nah Pak, kita akan berbincang seputar tahapan kampanye nih. Kan kemarin pada tanggal 22 September kita telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten ya. Dan selanjutnya telah dilaksanakan juga undi nomor urut ya Pak. Nah, setelah kemudian undi nomor urut, maka selanjutnya pasangan calon ini diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye ya Pak. Nah, Pak Ansori, dalam hal ini sebenarnya kegiatan seperti apa saja sih yang termasuk dalam kegiatan kampanye ini Pak? Terima kasih. Jadi yang sebelum nanti menjawab inti pertanyaan Mbak Vita, saya sampaikan dulu bahwa yang ingin kita tekankan terutama untuk paslon, tim, dan tentu masyarakat bahwa kampanye itu pada intinya sebetulnya untuk melakukan pendidikan pemilih, terus kemudian menyampaikan visi misi program dan calon. Nah, selama ini kita seringkali terjebak kampanye adalah di prosesnya, jadi konvoynya, terus kemudian pengumpulan masanya gitu kan. Sementara untuk kali ini, pilkada kali ini kita pengen menggaungkan bahwa kampanye intinya itu, jadi bukan yang di jalanan, bukan yang menuju lokasi dengan knalpotbrong dan sebagainya sehingga mengganggu masyarakat, dan inti kampanye justru kadang seringkali tidak tersampaikan. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk menyampaikan pendidikan politik, visi misi program ini kan ada banyak metode ya, tadi disampaikan dalam pertanyaan. Yang pertama ada metode pertemuan terbatas, Mbak. Jadi metode pertemuan terbatas itu dilakukan di ruangan. Di ruangan dengan jumlah maksimal 1.000 orang, tentunya juga cukup banyak ya. Tapi maksimal tentu nanti pelaksananya akan sangat menyesuaikan kapasitas gedung. Terus kemudian sesuai jadwal, tentu ya aturannya sesuai jadwal. Terus kemudian yang kedua ada juga kampanye tatap muka atau sering juga disebut dengan kampanye dialogis gitu kan. Itu bisa di tempat terbuka maupun tertutup, di gedung tertentu, di ruangan tertentu dengan jumlah yang menyesuaikan gedung, atau bisa di tempat terbuka, misalnya kunjungan ke warga misalnya, atau kunjungan ke komunitas, bahkan kunjungan ke pasar gitu kan. Jadi ada proses dialog antara pasangan calon dengan masyarakat pemilih. Terus metode yang ketiga ada metode kampanye bentuk lain. Nah, bentuk lain ini ada beberapa macam-macam. Yang pertama misalnya rapat umum. Rapat umum ini yang dulu paling sering dipakai. Sehingga rapatnya di mana tapi konvoynya kemana-mana itu kan. Nah, ini yang untuk pilkada tahun ini memang dibatasi pelaksanaannya. Untuk gubernur itu hanya maksimal 2 kali selama masa kampanye yang kurang lebih 60 hari tadi. Terus kemudian untuk bupati maksimal hanya sekali. Jadi untuk bupati dan wakil bupati Klaten juga kabupaten lain itu hanya boleh melaksanakan kampanye rapat umum, biasa juga diistilahkan dengan kampanye terbuka gitu kan. Itu hanya sekali, Mbak. Dan itu sudah kita jadwalkan rapat umum nanti di
3 hari terakhir. Untuk paslon 1 itu tanggal 21 November, paslon 2 itu 22 November, dan paslon 3 23 November sebagai closing lah ya. Saya teruskan sekalian untuk metodenya ya. Ada juga metode kampanye melalui media sosial. Ini ada batasan masing-masing pasangan, calon atau tim maksimal hanya boleh mendaftarkan 20 akun untuk setiap platform. Jadi nggak tahu ini boleh sebut merek ya, misalnya FB itu maksimal 20, Instagram 20, platform X itu 20, atau mungkin TikTok juga 20, dan itu harus didaftarkan di KPU. Selebihnya tentu di luar tanggung jawab KPU kalau ada pelanggaran, ada kampanye yang melanggar dan seterusnya. Terus ada juga kampanye melalui media daring yang nanti difasilitasi oleh KPU mulai 10 November Mbak. Jadi nanti ada tahapan kampanye misalnya melalui radio dan media-media lain ya. Terus banyak sih metode bentuk lain itu banyak sekali, misalnya gerak jalan, terus kemudian lomba dan seterusnya. Lah bentuk lain yang tidak diatur secara khusus itu nanti bisa kalau bahasa di PKPU dikonsultasikan ke KPU. Jadi nanti Bawas pengawasannya biar lebih enak. Dan mungkin nanti kalau ada metode yang belum sempat kami sampaikan nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar itu. Ini termasuk bentuk apa gitu kan. Itu Mbak. Ya, ternyata banyak sekali ya Pak bentuk dari kampanye ini, tidak melulu hanya di jalanan dengan menggunakan motor seperti itu ya. Nah, yang selama ini diketahui masyarakat kan seperti itu. Nah, tentunya KPU Kabupaten Klaten juga memberikan fasilitasi ya Pak ya dalam tahapan kampanye ini. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak apa saja bentuk fasilitasi kampanye oleh KPU. Jadi fasilitasi kampanye oleh KPU itu kalau saya menangkapnya ini biar istilahnya tidak jor-joran lah ya. Jadi semuanya difasilitasi KPU dan boleh mengadakan tambahan sesuai aturan yang berlaku. Jadi misalnya kan ada beberapa itu Mbak yang difasilitasi oleh KPU itu ada flyer, ada poster, terus kemudian bahan kampanye ya Pak. Bahan yang masuk dalam bahan kampanye itu kan flyer, poster, pamflet dan seterusnya, itu ada 4 jenis yang difasilitasi. Terus nanti ada juga kalau bahan kampanye itu paling gampang ngiling-ngilingnya yang disebarkan gitu. Sementara kita juga memfasilitasi alat peraga kampanye yang dipasang. Ada 3 jenis yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Klaten, yaitu 5 baliho untuk setiap pasangan calon, ukurannya sudah ditentukan, terus kemudian titiknya juga sudah ditentukan. Kalau nanti pengen mengadakan tambahan oleh paslon, ada ketentuan lain. Misalnya desainnya harus sama, terus kemudian jumlahnya maksimal hanya 2 kali lipat gitu kan. Kalau KPU 5 berarti kalau mengadakan baliho setiap paslon maksimalnya 10. Terus fasilitasi alat peraga kampanye kedua, ada umbul-umbul untuk setiap 10 umbul-umbul untuk setiap kecamatan. Sama aturannya nanti kalau paslon pengen mengadakan diatur maksimalnya. Yang ketiga yang kita fasilitasi adalah spanduk. 1 spanduk untuk umbul-umbul tadi juga berlaku untuk setiap paslon. Setiap paslon 10 ya Pak? Setiap paslon 10. Artinya kalau pasang berjajar kan sudah 30. Nah, terus kemudian spanduk nanti ada 1 spanduk per desa per calon. Per desa per calon. Dan sekalian saya jelaskan Mbak, jadi nanti untuk pemasangannya juga diatur sedemikian rupa ya. Dan ini nanti kita karena saking banyaknya kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pemasangan. Tapi ketentuannya kan dari KPU, misalnya harus dalam 1 lokasi. Terus pemasangan spanduk harus berjajar, tidak boleh
bersab atau atas bawah gitu kan. Ini agar nanti rasa keadilannya ada gitu kan, dan tidak jur-juran tadi, leres. Baik. Kemudian kalau seperti itu untuk desain dan sebagainya, mekanisme fasilitasi untuk pembuatan APK ini gimana Pak? Gampangannya ngeten, jadi nanti desainnya tetap dari paslon atau masing-masing paslon. Terus nanti kita hanya fasilitasi untuk mencetak. Jadi yang dicetak itu sudah sepersetujuan KPU, sepersetujuan Bawaslu, juga sepersetujuan tim atau pasangan calon itu sendiri. Jadi kalau ada nanti desain yang berbeda, dipastikan itu nanti Bawaslu yang akan bertindak kan gitu. Jadi harus ada kontennya juga harus sesuai ya Pak. Iya, leres. Panjang kali lebarnya juga. Nah, termasuk informasi yang di dalamnya tidak boleh dalam spanduk itu, misalnya salah satu yang dilarang memasang gambar presiden misalnya, itu ini memuat rasa keadilan bersama ya, karena presiden untuk semuanya, jadi biar nanti desainnya juga sama, tidak boleh memasang logo-logo tertentu yang misalnya mencatut instansi tertentu dan seterusnya, itu ada larangan-larangan lah ya. Kalau terkait lokasi Pak, apakah sudah ditentukan oleh sebelumnya atau bagaimana lokasi? Jadi secara umum dulu lokasi kampanye itu pada dasarnya adalah semua wilayah di Kabupaten Klaten pada dasarnya, kecuali yang dilarang. Terus tapi untuk lokasi yang sifatnya untuk pertemuan dalam jumlah besar atau kampanye atau lokasi kampanye yang melalui pemasangan alat peraga itu ditentukan. Kalau di KPU di keputusan KPU Klaten di 1798 nanti bisa diakses di website KPU Klaten ya, di mana saja lokasi yang boleh, jalan sepanjang jalan mana, terus lapangan mana gitu kan. Lah yang tidak ditentukan itu tentu tidak diizinkan. Terus kemudian juga mungkin ada wilayah atau lokasi yang sifatnya privat, rumah orang atau kantor lembaga, itu harus ada izin tertulis. Jadi tidak boleh alasan aku nembung sing duwe situ secara lisan, tidak boleh. Terus yang juga harus diketahui Mbak, ini sekalian mumpung bicara lokasi, yang agak berbeda dengan pemilu-pemilu zaman dulu adalah saat ini kita boleh kok berkampanye di perguruan tinggi. Karena mereka juga butuh edukasi politik, juga butuh informasi. Cuman ada ketentuan-ketentuan. Satu tentu seizin dengan pengelola yayasan atau pengelola istilahnya perguruan tinggi tersebut, tidak boleh memasang baliho, umbul-umbul dan seterusnya, alat peraga kampanye lain. Jadi boleh gitu kan. Ngaten Mbak gitu. Baik Pak, selain APK ya, fasilitasi untuk kampanye tadi Pak, mungkin ada kegiatan lain yang untuk menunjang tahapan dalam kampanye nih Pak? Jadi untuk fasilitasi kampanye tadi ada berbagai macam jenis kan. Ada satu alat peraga kampanye dan bahan kampanye tadi sudah kami sampaikan. Yang kedua fasilitasi untuk kampanye melalui daring. Di media daring itu kan, nanti itu juga difasilitasi oleh KPU yang tadi saya sampaikan mulai 10 November itu di radio. Terus yang ketiga, yang ini juga salah satu tahapan atau metode kampanye paling seru mungkin ya, dan difasilitasi oleh KPU adalah debat pasangan calon ya. Kami sampaikan saja untuk debat pasangan calon nanti Kabupaten Klaten akan menggelar debat itu selama 2 kali, sebanyak 2 kali. Yang pertama di 27 Oktober. Filosofinya adalah kita mengingatkan bahwa ini H-1 bulan gitu kan. 1 bulan sebelum hari pemungutan suara ya. Terus yang kedua di 10 November. Ini mengambil semangat kepahlawanan saja. Nah kayaknya untuk debat ini mungkin perlu dibahas di segmen khusus Mbak, karena nanti akan banyak informasi yang harus disampaikan ke masyarakat gitu, barangkali itu. Ya. Nah, mungkin ini kalau
dalam tahapan kampanye ini tentunya ada hal-hal yang harus dijaga seperti itu ya Pak. Mungkin ada hal yang tidak boleh dilakukan, mungkin ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan, ngaten ya Pak. Nah mungkin bisa diinformasikan kepada teman pemilih Pak, kepada masyarakat pada umumnya terkait apa saja hal-hal yang dilarang untuk dilakukan selama masa kampanye. Yang secara umum tentu tidak boleh kampanye itu bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar atau aturan-aturan lain yang sudah disepakati secara umum baik oleh negara, oleh provinsi atau oleh kabupaten. Terus yang kedua ada aturan-aturan misalnya pejabat publik itu harus mengajukan cuti, terus kemudian tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi kalau paling gampang kalau ada plat merah dan lain sebagainya ikut kampanye itu dipastikan melanggar itu kan, karena itu fasilitas negara. Terus yang ketiga tidak boleh melibatkan anak-anak. Terus yang standar lainnya tentu ini larangan tidak hanya pas kampanye melakukan ujaran kebencian, terus kemudian mengumbar atau adu domba sara, itu kan di semua lini juga dilarang, di kampanye pun juga dilarang, termasuk menyerang, memfitnah, apalagi menyebarkan kabar yang tidak baik sama memfitnah, baik oleh masyarakat, antar paslon atau mungkin oleh tim. Jadi ada larangan-larangan yang sekiranya nanti menimbulkan kegaduhan baik secara sosial maupun keamanan lah, nanti terjemahannya akan sangat banyak. Itu Mbak Vita, kalau diterjemahkan kayaknya banyak sih larangan kampanye itu. Intinya yang tetap menjaga kerukunan ya Pak dan ketertiban juga. Kondisivitas lah. Baik Pak Ansori, terakhir nih Pak, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada teman pemilih dan juga kepada pasangan calon yang akan melakukan kampanye ini Pak? Untuk pasangan calon dan tim sudah banyak koordinasi kita lakukan, sudah banyak informasi yang kita sampaikan terkait tadi yang kita bahas, larangannya, terus kemudian lokasinya, terus kemudian aturan-aturan. Dan yang pengen kita tekankan bahwa manfaatkan kampanye ini sebagai sarana edukasi pendidikan politik. Ya mungkin saat ini terkesan ya agak klise kan. Tapi ketika ini kita gaungkan, kok kita meyakini pada saat tertentu nanti kita akan ketemu bahwa kampanye betul-betul akan menjadi sisi edukasi bagi pemilih. Jadi nanti monggo dikemas sebaik-baiknya, semenarik-menariknya, sekreatif-kreatifnya. Tapi tetap harus ada tawaran program, ada tawaran visi misi, dengan bahasa masyarakat tentu harus visi misi yang keren itu diterjemahkan dalam bahasa kampanye yang mudah diterima oleh masyarakat. Sementara untuk masyarakat, monggo nanti kampanye ini digunakan sebaik-baiknya untuk istilahnya memantapkan diri atau memantapkan pilihan sambil mengenali bosok kerennya profiling ya. Calon saya nanti kalau jadi bupati mau ngapain kira-kira gitu kan. Melalui apa yang disampaikan. Terus kemudian sambil memprofiling kemarin paslon ini sebelum nyalon bupati apa saja sih rekam jejaknya gitu kan. Itu kan sekarang sudah banyak tersebar di media-media daring, media online itu. Ya kira-kira itulah untuk semuanya ya monggo nanti 27 November ini betul-betul kita jadikan dan kita niatkan memilih pemimpin yang paling baik di antara yang baik. Karena semuanya paslon baik karena sudah melalui penjaringan sedemikian rupa. Mungkin demikian Mbak Vita. Ya baik Pak, tentunya kan ya masyarakat dituntut untuk juga mencari informasi ya Pak ya, menggali informasi masing-masing untuk calon masing-masing pasangan calon nih Pak. Teman pemilih, demikian informasi terkait tahapan kampanye telah disampaikan secara lengkap oleh Bapak Muhammad Ansori, dan tentunya kita berharap bahwa tahapan ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan juga damai. Teman pemilih, terima kasih telah menyaksikan Dinamis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.